kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan serah terima kendaraan dinas patroli dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan ke Polres Konawe Selatan, serta sekaligus launching Command Center Polres Konawe Selatan. Sambutan Kapolres Konawe Selatan kepada Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Wisnu Wibowo SHSI KMSI dengan hormat disilakan. Ini dalam rangka penyerahan bantuan daripada Kabupaten Konawe Selatan untuk Kamtibmas di Konawe Selatan, di Polres Konawe Selatan berupa 1 unit mobil patroli, beserta juga kami akan meluncing Command Center yang masih kami bangun secara swadaya, yang masih banyak kekurangan, tetapi untuk persiapan kita pelayanan Kamtibmas, pelayanan preventif, serta persiapan kita untuk pengamanan gelarnya Pesta Demokrasi di tahun 2024. Dan seperti yang kita ketahui, Bapak dan seluruhnya, bahwa wilayah Konsel ini termasuk wilayah yang sangat luas, kabupaten yang luas, yang kalau tidak salah di mana luasnya sekitar 9.268 km dengan jumlah penduduk 312.674 jiwa. Di sini kami memiliki 18 polsek di 25 kecamatan. Di sini kita November kemarin kita ada mendapatkan laporan berupa LP sekitar 333 kasus tidak pidana dilaporkan di sini, baik yang bersifat konvensional. Berarti konvensional di sini berarti lebih arah 3C, kemudian ditambah aniaya dan sebagainya. Di mana kasus tersebut banyak yang maju ke arah maupun juga ada yang kita langsungkan dengan restoratif justice bersama dengan rekan-rekan kejaksaan. Hal tersebut kami berpendapat sebagai penjaga, penjamin, dan diamanahkan untuk menjaga Kamtibmas. Hal tersebut suatu keberhasilan dalam pengungkapan, tetapi suatu kegagalan kami dalam menjaga Kamtibmas. Hitungannya, apabila setelah terjadi suatu tindak pidana, berarti proses preventif pencegahan, preemptif pengajakan untuk tidak melakukan suatu Kamtibmas itu belum terlaksana dengan baik. Sehingga dengan bantuan yang satu mobil patroli dari kabupaten itu lebih menguatkan preventif kita untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Konsel. Kita sampaikan juga dari 18 polsek yang kita miliki di sini, mobil patroli saat ini hanya ada 3 unit. Yang pertama di Polres, yang kedua ada di Andolo. Yang di Polsek ada 3 unit, 1 di Andolo, kedua di Kolono, dan yang ketiga ada di lainnya. Itu kita coba bagi per rayon. 1 unit di sini akan kita mengarahkan ke Polsek Anggata, semoga bisa mengcover rayon Langgono, Mowila, Anggata. Sehingga yang di Andolo bisa mengcover Buke Benua, kemudian di sini bisa mengcover Palangga Selatan, lainnya bisa mengcover sampai Torabulu dan Leia. Kemudian yang di Kolono mengcover Kolono, Moramo Utara, Moramo, dan Kolono Timur. Kita masih ada kosongan 1 lagi unit Bapak di wilayah Tinanggea dan Lalembu. Bisa di sini bahwa sejarahnya Konawe Selatan ada beberapa kecamatan tua, salah satunya kecamatan Tinanggea, di mana memang jumlah penduduk dan kerawanannya serta jumlah laporan polisi pun agak banyak. Di sini juga kami sampaikan di sini hari Minggu kita mau akan meluncing Command Center. Command Center merupakan suatu pusat komando yang ada di Polres, yang dimana dia lebih mengutamakan proses preventif. Di sini kami dengan caranya kami coba memasang beberapa CCTV secara swadaya, bantuan juga dari rekan-rekan perbankan, perusahaan, kemudian tokoh masyarakat membantu secara swadaya di CCTV. Di sini kita sudah memasang 11 titik CCTV, di mana CCTV tersebut bisa kita memantau melihat sekali 24 jam tentang arus lalu lintas, adanya kecelakaan dan sebagainya. Alhamdulillah salah satu kasus yang bisa kita ungkap dari sana dan bisa kita ikan, tapi permasalahannya kalau untuk di pengadilan masih 50-50 untuk kita jadikan bukti. Kejadian kemarin yang di Tinanggea tabrak lari yang meninggalkan 3 orang, meninggalkan sepeda motor dengan kasus yang lain, bisa nampak juga di CCTV. Untuk walaupun masih mohon izin Bapak Bupati, karena ini swadaya,
masih CCTV-nya masih belum terlalu bagus dengan zoom yang paling bagus, walaupun masih dari jauh agak suram-suram, tapi bisa menjadikan suatu petunjuk bagi kami. Harapan kami, kita kalau di kepolisian atau di TNI kita terkenal dengan nama TFG, Tactical War Game, ataupun TWG, Tactical War Game. Kedepannya saya di tahun depan di 2023 kita lebih arah ke Tactical Screen Grade, di mana tactical tersebut kita dari screen base pada layar. Jadi semua pemetaan daripada Bengkala Selatan atas bantuan dari seluruh pemerintahan dan BPN segala macam sudah memberikan pada kita dengan base Argis. Alhamdulillah anggota kami operator sudah coba dibantu dengan rekan-rekan pemetaan dari KIC, di mana kita bisa melakukan pemetaan terhadap saat ini Nataru seluruh peta gereja, lokasi gereja itu sudah kita petakan dalam peta. Kekuatannya berapa? Cuma kita masih agak kelopaan, masih udah real time. Kendaraan yang ada sekitar 8 unit sudah coba kita pasang GPS, sehingga pergerakan kendaraan, pergerakan patroli bisa kita monitor dari satu command center. Base juga sebagai pelayanan terhadap kita coba meluncing juga atau menguatkan peluncingan call center 110. Jadi saat ini call center 110 yang ada di kepolisian kita coba launching. Jadi ada sinergitas, ada pun kaitan antara 110 command center dan mobil patroli. Sehingga saya harapkan dalam suatu skenario ataupun suatu kegiatan, jika ada pun laporan 110 terhadap kejadian apapun di masyarakat, bisa diterima di command center, kemudian bisa kita petakan secara longitude sama longitude, kemudian mobil patroli bisa mengarah ke sana untuk memberikan bantuan ataupun pelayanan kepolisian di laporan tersebut. Saya harapkan ada informasi juga dari pemerintah daerah, ada juga call center 112, dan nanti insya Allah moga-moga dibangun di 2023 command center 112 di pemerintah daerah. Jadi command center ini bisa saling berkaitan dan saling mendukung dari kesatuan. Di lain hal tersebut juga Bapak Bupati kami laporkan, insya Allah komitmen kami kepolisian Republik Indonesia khususnya Polres Koncel terhadap menjaga Kamtipmas di Koncel di sini. Insya Allah di tahun 2023 selain command center kita akan juga launching suatu kegiatan patroli dengan kekuatan yang besar, atau kita ngomong KRYD, kegiatan rutin yang ditingkatkan di waktu-waktu tertentu, di wilayah-wilayah tertentu, untuk menurunkan, menghapuskan kesempatan terjadi suatu kejahatan. Nanti akan diawaki oleh 10 orang dengan kendaraan, 1 mobil unit mobil roda 4 dan 10 unit sepeda motor trail yang akan dilaksanakan sesuai dengan di mana banyaknya kejadian yang terjadi, sehingga nanti pelaksanaan patroli di sini hitungannya banyak munculnya anggota atau patroli, atau kita lihatkan blue light patrol kalau kepolisian ini bisa menjadi efek kepada masyarakat untuk menghentikan niatan dalam perbuatan kejahatan. Hal di sini kita amalkan bukan patroli dialogis yang humanis, tapi kedatangan seragam dan blue light patrol di sini menurunkan mereka untuk berbuat kejahatan yang kami harapkan di sini. Sehingga harapan kami sudah menekankan para Pakabag Op dan seluruh rekan-rekan para Kapolsek, kita semua berkomitmen bagaimana di tahun 2023 angka kejahatan kriminalitas di Bengkala Selatan tertera, apalagi permasalahan aniaya, karena 333 kasus di sini lebih banyak permasalahannya diakibatkan penganiayaan. Akhirnya kita tangani permasalahannya, walaupun alhamdulillah dengan kekuatan Babin Kamtipmas kami dan Kapolsek serta rekan-rekan di adat ikut juga berkolaborasi di sini, semua perkara tersebut selesai dengan cara perdamaian dan adat. Tetapi intinya masih terjadinya suatu peningkatan kalau kita misalnya crime total yang diakibatkan hal tersebut. Saya bilang kepada rekan-rekan bagaimana hal tersebut bisa kita cegah. Masalah pencurian ternak, dan di sini agak lucu juga, ternak sapi itu jam ini Pak Bupati, kami di Moramo di Kolon itu jam 11 malam, jam 12 malam, termasuk kemarin di Pebaita habis nonton bola, sapi itu masih jalan-jalan di pinggir jalan cari makan, nggak pulang ke kandang. Akhirnya seperti itu jadi satu kesempatan, mungkin dengan patroli di sini rekan-rekan banyak di jalan, hal-hal tersebut bisa kita kurangin, bisa kita preskan, sehingga tahun 2023 nanti, karena kita tinggal menunggu hari menjadi tahun baru tahun 2023, kita siap dan kita bisa jadikan proses preventif itu dikedepankan
bukan daripada proses represif. Kemudian command center yang harapkan dengan ini di tahun 2024 bisa terus kita kembangkan bersama dengan pengembangan command center di kabupaten, sehingga di tahun 2024 kita bisa prepare dan menjaman dan menggelar serta menjamin keamanan pelaksanaan pesta demokrasi yang kita gelar nanti di tahun 2024. Karena dengan luasan seperti ini, kemudian warga masyarakat yang ada, kemungkinan TPS pun akan banyak. Kita tidak bisa untuk mengontrol, mengawasi kegiatan pengamanan di beberapa TPS tanpa ada penggunaan teknologi-teknologi yang mempermudah hal tersebut. Dan sekali lagi Bapak, kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian daripada pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dalam ini Bapak Bupati beserta Ketua DPRD, karena kalau kami mengandalkan anggaran APBN di kepolisian, alhamdulillah hari ini kami juga mengajukan di kepolisian satu kendaraan Inavis untuk mengidentifikasi dan pelaksanaan TPTKP. Sudah kami dapatkan satu kendaraan Inavis. Yang mohon izin untuk polres-polres yang lain yang masih coba berjuang, kita memaksimalkan apa yang ada, sehingga bantuan daripada kabupaten tersebut merupakan titik cerah bagi kami, penyemangat bagi kami untuk bisa kita berikan keamanan, memberikan kita jaminan kepada masyarakat. Itu yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Syukur alhamdulillah, kita juga mulai tahun 2023 ini dalam rangka sistem pemerintahan berbasis elektronik, kita lagi mendorong ini untuk bagaimana desa-desa digital tercapai. Nah, kalau sudah tercipta, tiap desa ini bisa nyambung dengan di kepolisian. Sehingga kita 2023 ini memang kami fokus. Jadi kami bersambut dengan program Polres. Kita lihat fokus juga bagaimana desa-desa ini yang sudah mempunyai jaringan. Ya, makanya kita harus bertahap masalah, harus kecepatan kita lakukan. Nah, sekali lagi terima kasih dan apresiasi kepada Polres Konawe Selatan. Ya, hari ini baru kami bisa bantu kendaraan. Memang kita memahami dalam rangka 2024 ini ya sirkulasi ini akan agak padat, agak lebih, ini tentunya memerlukan mobilisasi yang cepat dari Polres. Jadi hadirnya Pak Ketua, ya mungkin kalau hanya motor mungkin masih bisa Pak Ketua nanti bicarakan supaya polsek-polsek ini cepat gerakannya. Berapa ini saya lagi koordinasi. Tapi dua memang, satu masalah kita ini soal jaringan. Nah, ini salah jaringan kita lagi petakan ini kecamatan mana yang maupun keamanan bisa berjalan maksimal. Jadi terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Bupati Konawe Selatan untuk tetap tinggal di tempat. Bapak izin. Alhamdulillah. Jadi masalah penanganan jenazah, korban. Jadi selain ini, berarti selain ada ini rotator apa kalau berjasa, kita mati aja di tinggal paling soalnya kalau bisa tahun depan kita masuk Saya kan hanya ngusul. Kalau ini rekan-rekan ini nanti rencana membentuk akan berjalan bersama ini. Mohon izin Bapak, di sebelah kanan adalah untuk melakukan perlindungan, pengayoman dan pelayanan tentunya kepada masyarakat, kemudian meniadakan peluang
daripada tindak pidana kejahatan, kemudian juga melakukan tindakan Bapak Bupati Bengkalis Selatan, Bapak Kapolres, serta seluruh tamu undangan berkenan untuk menuju ke ruang kontrol atau command center yang merupakan Pak Bupati, para Lesbida, dan para undangan. Siap. Mohon izin Bapak, kami menjelaskan sedikit berkaitan dengan ruangan Command Center ini, yang merupakan Command Center ini adalah merupakan informasi data berupa visualisasi. Jadi basic data secara informasi kita peroleh di lapangan, lalu kita jadikan satu dan monitoring di suatu ruangan. Di Command Center ini ada beberapa aplikasi. Yang pertama itu berkaitan dengan Google Earth. Kita bisa lihat berkaitan dengan Google Earth. Nah, ini merupakan peta wilayah Konawe Selatan. Yang putih ini wilayah hukumnya Kota Kendari, sedangkan yang kuning ini masuk di wilayah hukum Kabupaten Konawe Selatan. Bisa kita lihat di Google Earth ini adalah perbatasan kecamatan, Bapak. Jadi kecamatan yang berada di Konawe Selatan ini kita sudah plotting juga. Di dalam sini ada 18 polsek. Dengan aplikasi ini kita sudah petakan 18 polsek ini. Jadi kita bisa memonitor wilayah ini, titik-titik polsek yang tersebar di Kabupaten Konawe Selatan. Nah, kita sekarang posisi berada di Andolo Jawa Polres. Memang kita dalam rangka desa maju Korsel hebat, arahnya desa digital. Jadi laporan desa, laporan keamanan, laporan apa semua bisa dari sana. Ya, Alhamdulillah Konawe Selatan ini satu-satunya kabupaten ya. Kemarin saya diundang 19 bupati yang diundang sama-sama Banyuwangi. Kita dianggap desa tertinggal yang mau mendorong peningkatan digital kemajuan, sehingga kita tidak tertinggal seperti itu. Tentunya bantuan rekan-rekan wartawan juga kita harapkan supaya disosialisasikan kepada masyarakat. Tujuan kita ya ini, orang mau jual sapi ya nggak perlu angkut kemana-mana, tinggal mainkan saja ini sini ya sapi sekian, datang pembeli. Jadi ekonomi, keamanan, ketentraman semua kita butuhkan. Setelah ini Palangga, Batu Beto. Masih satu lagi Pak Ketua. Iya Pak, itu kira-kira. Iya.